سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin dan hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Masa Kiai Haji Ustaz Hariri, insyaallah sebentar lagi akan memberikan daripada mutiara-mutiara ilmu dari Maulana Hasanah. Doakan mudah-mudahan beliau sampai di tempat ini dengan selamat, panjangkan usianya, sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga ibu bapak sekalian, para ajuman, para kiai, para ulama, para ustaz, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu kedatangan bangsa, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, bahwasanya kita sekarang memasuki bulan Sya'ban. Menarik sekali, bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia. Jadi bulan Sya'ban ini posisinya ada di tengah-tengah. Diawali bulan Rajab, bulan yang mulia, kemudian di depannya bulan suci Ramadan. Dia berada di tengah-tengah, sehingga banyak sekali dari masyarakat kita, dari umat Islam, tidak begitu menghiraukan tentang bulan Sya'ban. Makanya kita punya Nabi SAW di dalam salah satu hadis, beliau mengatakan, "Dzaka syahr yaghfulu katsirun minan nas." Bulan ini banyak dilupakan oleh manusia. Kita fokus di bulan Rajab. Bulan Rajab, kita bikin banyak kegiatan-kegiatan, tabligh akbar dan lain sebagainya. Itu fokus di bulan Rajab. Kemudian bulan suci Ramadan sudah jelas, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Nah, di antara keduanya itu ada bulan namanya bulan Sya'ban. Jadi kadang-kadang datang bulan Sya'ban, ditanya, tidak ada satu aktivitas, tidak ada satu amalia ibadah, karena merasa sudah dijalankan di bulan Rajab dan persiapan di bulan suci. Padahal bulan Sya'ban ini tidak kalah pentingnya daripada bulan-bulan yang lain, karena bulan Sya'ban ini banyak dilupakan. Oleh karena itu, saya sampaikan beberapa hal kepada ibu bapak sekalian, agar di dalam bulan Sya'ban ini kita benar-benar memanfaatkannya. Gunakan bulan Sya'ban ini untuk segala bentuk kebaikan. Dijelaskan di dalam kitab Madza fi Sya'ban yang ditulis oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Di sana dikatakan bahwasanya Sumya Sya'ban bi Sya'ban, bulan ini disebut bulan Sya'ban li'annahu yatasya'ab bihi khairat. Dikatakan bulan ini bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu bermacam-macam kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan dalam rangka menumpuk, dalam rangka menabung daripada amal ibadah. Apa di antaranya, Habib, yang harus dikerjakan di bulan Sya'ban? Yang pertama, di dalam bulan Sya'ban ini kita punya Nabi SAW dikatakan
aktsaru syam ba'da syahr Ramadan asy-Sya'ban. Nabi itu paling banyak berpuasa setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban. Jadi Nabi sering sekali berpuasa, tetapi kalau datang bulan Sya'ban, Nabi memperbanyak puasa. Bahkan puasa Nabi itu hampir sempurna seperti puasanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita puasa penuh 1 bulan, ya. Di dalam bulan Sya'ban itu paling banyaknya Nabi berpuasa, ya. Paling banyaknya berpuasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa, ya, karena Nabi kita Muhammad SAW kalau datang bulan Sya'ban maka beliau memperbanyak puasa. Dari awal Nabi itu puasa, Bu, dari awal puasa terus sampai tengah, sampai kadang-kadang dilobangin 1 sama Nabi supaya tidak sama dengan bulan Ramadan, ya. Ada lagi kalau ibu-ibu barangkali nggak bisa puasa penuh di bulan Sya'ban, minimal puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Tolong ditinggali, ya. Senin Kamis di bulan Sya'ban. Kalau barangkali di luar bulan Sya'ban kita jarang puasa Senin Kamis, nah di dalam bulan Sya'ban, nah, dianjurkan kita banyak puasa. Ya, minimal kalau kita tidak bisa seperti baginda Nabi Muhammad SAW, kita puasa Senin. Lebih bagus lagi kalau kita puasa Shaum Daud. Shaum Daud tapi di bulan Sya'ban. Shaum Daud itu sebenarnya 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Nah, itu Shaum Daud. Shaum Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nah, kalau kita 1 tahun penuh kita nggak bisa menjalankan Shaum Daud, maka di dalam bulan Sya'ban ini dianjurkan, ya, kalau kita bisa puasa Senin Kamis bisa ditambahin lagi dengan Shaum Daud. Jadi mulai awal Sya'ban puasa, nanti buka puasa, buka puasa, buka, sampai nanti dilanjutkan dengan bulan suci. Apa hikmahnya? Perhatikan hikmahnya ya. Bagaimana kita punya Nabi luar biasa melatih, ya, umatnya. Kalau Nabi udah biasa puasa, ya. Nabi melatih umatnya kalau di bulan Sya'ban dia memperbanyak puasa, sehingga ketika dia masuk di bulan suci Ramadan itu sudah nggak canggung lagi, udah nggak merasa capek, udah nggak merasa letih. Sebab biasanya kita ini kalau berpuasa yang sebelumnya nggak pernah puasa kemudian langsung puasa, biasanya habis bukanya di badan kurang, benar gak? Ya, waktu puasanya kuat, tapi waktu habis buka biasanya kepala agak pening dikit, ya, perut agak mual dikit, benar gak? Badan agak lemas, benar gak, Bu? Kenapa? Kaget ini perut ini kaget, di badan ini kaget, nggak pernah puasa, ya, nggak pernah puasa terus tiba-tiba puasa, kaget, habis buka itu nggak enak. Nah, Sya'ban ini melatih. Nah, kita melatih sebelum nanti ketemu dengan bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita puasa, dilatih dulu di bulan Sya'ban. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, jadi badan udah mulai enteng nih, mulai enak ya, mulai nyaman. Kenapa? Sudah mulai terlatih. Nah, begitu kita masuk di bulan Ramadan, langsung lancar puasanya ya. Nah, jadi dimulai. Kalau barangkali sudah terlambat dari awal Sya'ban saya belum puasa, nggak apa-apa. Sekarang kita udah tahu ilmunya, mulai besok hari Senin. Hari Senin besok sekaligus puasa di Sya'ban, sekaligus puasa Senin, Sunnah, sekaligus berhutang. Bu punya hutang tuh? Bapak punya hutang tuh? Bayar hutangnya tuh kumaha teh? Kemudian satu orang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya tentang puasa. Ya Rasul, tahun kemarin saya nggak puasa, apakah saya wajib untuk membayar hutang ini ya Rasul?
Kata Nabi, ini kalau utang sama manusia bayar nggak? Utang sama manusia bayar nggak? Nah, kalau utang sama manusia bayar, masa utang sama Allah nggak bayar? Gitu? Gimana? Bayar dong. Hah? Jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu kan kalau bulan suci Ramadan kan cutinya habis seminggu, kadang-kadang ya, kadang-kadang 10 hari. Nah, ini kesempatan nih di bulan Ramadan sekaligus puasa sunnah dan sekaligus bayar utang, ya Bu. Jangan lupa, jangan sampai utangnya ditunda sampai 2 tahun. Nah itu yang pertama, ya. Jadi hikmahnya melatih kita punya diri supaya nanti ketika masuk dalam bulan suci Ramadan badan sehat, segar, sehingga kita bisa berpuasa dengan sempurna. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban itu dikatakan syahru turfa'ul amal, bulan di mana amal kita diangkat oleh Allah. Jadi rapot tahunan, ada namanya rapot mingguan, ada namanya rapot tahunan. Nah, rapot tahunan itu diterima oleh Allah Ta'ala itu di bulan Sya'ban. Jadi 1 tahun penuh rapot kita mau dicek, mau dilihat oleh para malaikat nih. Amal kita baik apa buruk? Kalau baik naik kelas, kalau buruk ya tinggal kelas. Ya, jadi Sya'ban ini naik-naikkan kelas, Pak. Ya, naik-naikkan kelas. Makanya dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kita selama satu tahun. Kata Nabi, aku berharap ketika amalku diangkat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika amal kita diangkat sama Allah Ta'ala tahunan, kita dalam keadaan puasa, kan indah, ya. Amal diangkat sedangkan kita dalam keadaan puasa. Makanya dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Saya kata rapotnya ibu teh tahunan, bapak teh tahunan, cuma rapotnya teh. Kira-kira banyak merahnya apa banyak enggak? Merah semua kali ya. Masya Allah. Kira-kira nilainya seberapa tadi tanya? 9, 10 gitu nilainya. Di blok lain nilainya semua ya. Opat 5 merah semua, contreng naik kelas kita Bu. Ya. Nah, tapi nggak usah khawatir. Bulan Sya'ban ini kesempatan buat kita untuk pemutihan pahala. Nah, jadi ayat pemutihan di bulan Sya'ban ini jadikan bulan pemutihan, ya. Makanya isi bulan Sya'ban ini untuk berpuasa kepada Allah Ta'ala, sehingga rapot-rapot kita yang merah itu nanti bisa dihapus, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan ketika rapot itu dibuka, kita lagi puasa. Paham? Lagi dibuka rapotnya, kita lagi puasa. Ibarat kalau kita mau meninggal, begitu mau meninggal dalam keadaan sujud. Kan gitu. Nah, kita banyak maksiat, banyak dosa. Begitu meninggal dalam keadaan sujud, akhirnya husnul. Hanya Bu, ya, latih Bapak untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, semangat kita nanti bisa biar ketemu dengan bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian ada apa lagi di dalam bulan Sya'ban? Di dalam bulan Sya'ban ini juga, di dalam salah satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis, beliau mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa maksudnya bulan Allah? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu bulan istighfar. Kita mau mengampun kepada Allah. Makanya kalau datang bulan Rajab, perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Juga ada bacaan di dalam bulan Rajab, atau dibaca dari ibu Rabbi firli warhamni wa tub alayya, di pagi hari 70 kali,
Di sore hari dibaca 70 baca ke nggak bacanya ini karena nggak dapat informasi apa males? Tapi tahu informasinya, tahu. Jadi perlunya ngaji ya begitu ya, supaya dapat informasi ya. Nggak tahu ngaji sekarang dan dilarang. Itu teh ngaji, wah itu semua sampai kapan teh ngaji? Hah? Yang nggak ngaji aja kadang-kadang telat informasi, apalagi nggak ngaji. Benar deh. Saya kadang-kadang bingung sama ibu-ibu teh ketol banget ngajinya. Mau sampai kapan teh ngaji? Wah terus. Masya Allah. Aneh-aneh kadang-kadang teh orang teh ya. Aneh-aneh. Bu, ibu sholat ke? Sholat wah terus deh. Mau sampai kapan sholat? Lihat tuh. Ngaji bilang sampai kapan sholat? Ibu makan ke? Makan ke bu? Makan wah terus sampai kapan? Karena juga kebutuhan, benar gak? Yang namanya kebutuhan nggak ada batasnya, benar gak? Ibu teh butuh makan, butuh minum, butuh tidur, benar gak? Nah kebutuhan sampai kapan? Ya sampai mati deh. Namanya juga kebutuhan. Kalau dipertanyakan mau sampai kapan? Wah pertanyaan ini riuh banget jawabannya. Benar gak bu ya? Tapi kamu ngeten-ngeten. Memang manusia zaman sekarang teh aneh-aneh teh ngomong aneh-aneh. Saya teringat satu riwayat hadis menarik. Satu riwayat hadis ini kata Nabi SAW, Allah kalau mau menggelincirkan orang, Allah kalau mau menjatuhkan orang, maka Allah jadikan lisannya tergelincir. Sehingga begitu lisannya tergelincir, habis dibuli. Benar tak? Itu caranya Allah. Ketika Allah mau menghukum orang tersebut, Allah jadikan mulutnya deh. Nah orang kalau sudah ngomong bisa ditarik tuh. Nggak bisa. Udah kalau sudah ngomong udah selesai, udah lepas, udah selesai. Udah, benar tak? Tinggal macam-macam dibully tak bisa-bisa. Ya boleh ah. Makanya ngaji yang terus bu, yang ngaji terus sampai kapan? Sampai mati ngaji terus pokoknya. Masa bodoh ting, benar tak bu? Oh, jadi Rajab itu bulannya Allah Subhanahu, bulan istighfar. Kemudian Sya'ban, Syahri. Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Nah, bulannya bagi Nabi Muhammad adalah bulan Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan bulan Sya'ban yang dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Karena di dalam bulan Sya'ban turun ayat Allah yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Memperbanyak banyakin sholawat. Saya jelaskan di beberapa tempat. Sholawat ini pertama wajib buat kita. Sholawat ini hukumnya ibu teh kalau sholat di tahiyatul akhir tidak baca sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka sholat dibaca itu. Kalau dibaca nggak sah sholat. Makanya yang namanya sholawatnya hukumnya wajib. Pertama wajib. Ya. Kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk kita berselawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Hai orang-orang yang beriman, itu namanya fi'lun amr, perintah. Shallu, hendaklah kalian bersolawat. Nah, kalau yang namanya perintah wajib dijalankan.
Perintah datang dari Allah, wajib dikerjakan. Ya, sholat wajib, sholat merupakan perintah dari Allah, wajib untuk dikerjain. Puasa perintah dari Allah, wajib untuk dikerjain. Begitu juga sholawat adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dikerjakan. Jadi sholawat itu adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah yang wajib untuk kita jalankan. Yang kedua, sholawat itu di samping kewajiban, Pak, juga sholawatnya kebutuhan. Kita butuh sama sholawat, butuh. Nanti di akhirat kita butuh sama Nabi. Di akhirat kita perlu sama Nabi. Yang ngasih syafaat kita siapa? Nabi. Yang tolong kita nanti di akhirat siapa? Nabi. Yang membantu kita di akhirat siapa? Nabi. Nah, berarti kita butuh sama Nabi. Kalau kita butuh sama Nabi, ya jangan pernah tinggalkan sholawat. Jadi sholawat itu bukan saja wajib, tapi sholawat itu kebutuhan. Bagaimana sikap seseorang kalau dia butuh dengan sesuatu? Misalnya ibu teh butuh sama orang itu, misalnya apa yang ibu lakukan sama orang itu? Oh, datang terus, benar nggak? Deket terus, disanjung-sanjung, butuh Beb. Kalau enggak, wah repot nih Beb, benar nggak? Kita misalnya butuh sama majikan, wah majikan tadi sayang-sayang, dipuji-puji, didatengin, kan gitu, namanya juga butuh. Nah, kita butuh sama Nabi. Nah, bagaimana kalau kita butuh sama Nabi? Salah satunya adalah memperbanyak baca sholat. Itu menunjukkan kita butuh sama Nabi, kita perlu sama sholawat. Nabi itu nggak butuh sholawat, nggak butuh sholawat, kita nggak butuh Nabi. Nabi kita nggak perlu. Nabi udah cukup, Allah berselawat, malaikat berselawat, benar deh? Nggak perlu, nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Nabi. Kita yang perlu sama Nabi. Keselamatan dunia dan akhirat ada pada sholawat. Kita ingin selamat dunia akhirat, selamat ingin sholawat tong ditinggalin, Bu. Diceritakan, Bu. Diceritakan di dalam satu hikayat. Dulu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan solehah, di mana perempuan solehah ini hidupnya gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita tiru, Bu. Ini bisa kita tiru dan kita praktekkan. Satu waktu perempuan yang solehah ini meninggal dunia. Meninggal. Orang kalau meninggal dunia itu yang datang, yang nganter di pemakaman, setelah dikubur, begitu dia bergerak 3 langkah, maka datanglah malaikat yang namanya Munkar. Ya, jadi kalau sudah bergerak 3 langkah, artinya para pesiarannya sudah meninggalkan daripada tempat pekuburan, maka datanglah daripada malaikat Munkar. Munkar Nakir mau ngapain, Bu? Mau kasih hadiah? Mau ngapain? Mau nanyain nama kita, Bu ya? Siap, jawabnya siap. Udah dihafalin? Jawabannya udah dihafalin, Tadi ibu ngapalin, ada orang dulu, ada orang ibu dulu ngapalin pertanyaan dalam kubur. Saya tadi lagi ngapalin pertanyaan dalam kubur. Masya Allah, sholat itu. Nah ini pertanyaannya, Bib. Katanya kalau bisa menjawab masuk surga. Berarti saya nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Yang penting pertanyaan ini saya hafalin, Bib. Jadi begitu saya mati, begitu tanya man rabbuka, langsung Allahu Rabbi. Wah, malaikat Munkar Nakir itu yang membuat pertanyaan di dalam kubur. Begitu orang-orang itu pergi, ini perempuan solehah tidur di alam kubur. Setelah pergi beberapa jam di alam kubur, ditunggu 2, 3, 4, 5 jam, ternyata malaikat Munkar Nakir tak kunjung datang. Nggak tahu lagi kemana ini Munkar Nakir. Tak kunjung datang. Akhirnya matanya itu dengan kebesaran Allah dibuka. Mata si perempuan soleh tadi begitu dibuka pelan-pelan. Begitu dibuka dia lihat kuburan yang begitu gelap. Dia mulai berpikir, saya berada di mana nih sekarang? Saya lagi di mana di tempat saya? Gelap di tempat. Tiba-tiba dia gerakkan kakinya,
dia gerakkan kakinya, kemudian dia hentakkan kakinya itu di bumi. Dia hentakkan untuk memastikan dia ini di dunia apa sudah di alam barzakh nih. Nah, dia ingin memastikan dia hentakkan kakinya. Begitu dia hentakkan kakinya, subhanallah, kuburan yang sebelumnya itu gelap menjadi terang benderang. Subhanallah, menjadi terang benderang. Begitu dia lihat kuburan di terang benderang, dia bangun pelan-pelan. Dia bangun pelan-pelan, dia buka matanya betul. Apa yang dia lihat ibadah Allah? Begitu dia buka matanya sudah terbuka betul, dia lihat di depannya itu ada istana luar biasa. Istana penuh dengan keindahan, segala bentuk kenikmatan ada di hadapannya. Dia dilihat sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada malaikat. Dia bertanya kepada malaikat tersebut, "Hai malaikat, tempat apa ini?" Kemudian malaikat mengatakan, "Ini adalah surga. Ini adalah surga." Kemudian dia tanya, "Buat siapa surga ini?" Malaikat tadi mengatakan, "Buat kamu untuk masuk ke surga." Kemudian si perempuan yang solehah tadi bertanya, "Sebentar, sebelum saya masuk surga, yang saya tahu dulu waktu di dunia, orang kalau meninggal pasti ditanyai sama mungkar. Tapi saya kok gak ketemu sama mungkar nakir, ya kemana?" Dia tanya, "Mana mungkar nakirnya ini? Kenapa gak datang kepada saya? Kenapa saya tidak diberikan pertanyaan oleh mungkar nakir?" Apa kata malaikat? Mungkar nakir malu kepada seseorang yang mulutnya selalu basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bayangin tuh, mungkar nakir mau nanyain sama kita malu. Gara-gara apa? Mulut kita tidak pernah kering, selalu basah untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau mungkar nakir saja tidak mampu memberikan pertanyaan kepada orang yang bersolawat, mungkar nakir nggak mampu, nggak bisa memberikan pertanyaan kepada orang bersolawat. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang bersolawat tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nggak mungkin orang yang bersolawat akan celaka. Nggak mungkin orang bersolawat di mana di kuburan akan gelap. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mulutnya selalu menyebutkan manusia yang dicintai oleh Allah, Habibina Muhammad. Ibu, untungnya orang bersolawat. Jadi salawat itu butuh, kita butuh sama salawat. Jadi kalau kita kepingin kuburan kita nih, kuburannya nanti menjadi bercahaya, kuburannya nanti menjadi tempat yang dikatakan oleh Nabi Raudhah min Riyadul Jannah, taman daripada taman surga. Hendaklah kita memperbanyak membaca salawat. Bu, banyak, ya bukan banyak. Ada sekarang beberapa orang yang coba-coba untuk supaya kita melupakan sholawat, tidak membaca sholawat. Saya kemarin mendapatkan kiriman, ini saya tambahin dikit supaya kita makin yakin sama sholawat ya, supaya kita makin yakin ya. Sebab menurut mereka itu ya, bahwasanya sholawat itu hanya sholawat Ibrahimiyah. Selain daripada sholawat Ibrahimiyah nggak boleh dibaca. Nah, kita nggak boleh baca sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad nggak boleh. Atau baca sholawat Nariyah. Ibu sering gak baca sholawat Nariyah? Kumaha kalimatnya? Berarti tiap malam Jumat baca sholawat. Kemarin saya dapat kiriman video, ada satu dai ya anak muda, dai kopret. Apa dia katakan? Sholawat Nariyah adalah sholawat yang sumber kesirikannya nanah. Jadi siapa orang yang membaca sholawat Nariyah adalah sholawat sirik. Masya Allah, sholawat Nariyah tidak sholawat sirik. Kenapa? Karena artinya kan dia tanhalu bihim uqalu wa tanfariju bihim wa tukhba bihim wa tunadu bihim wa yustasqa bihim. Masya Allah. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dengan salawat akan mengangkat segala kesulitan. Dengan salawat akan menggabungkan hajat.
Dengan sholawat akan menyelamatkan kita. Dengan sholawat kita akan dilindungi oleh Allah. Dengan sholawat macam-macam. Ya kan? Artinya ya, dianggap kita ini meminta keselamatan dari Nabi. Meminta keselamatan dari Nabi. Jadi seakan-akan yang menyelamatkan kita itu siapa? Nabi. Seakan-akan yang mengabulkan doa kita siapa? Nabi. Seakan-akan yang menghilangkan kesusahan dalam kehidupan adalah Nabi. Gara-gara kalimat itu dikatakan bahwa sholawat nariyah adalah sholawat yang di dalamnya banyak mengandung sumber kesirikan. Jadi ibu kalau baca sholawat nariyah kafir syirik bu. Syirik. Oh syirik tak? Syirik tak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah kan kira-kira tempatnya di surga di neraka. Makanya ibu untuk baca sholawat nariyah. Kenapa Beb? Karena sholawat nariyah ibu bisa masuk neraka nanti. Katanya si Igelo. Tapi ibu pernah ngomong. Katanya si Igelo ini tadi ngomong. Dengan bangganya dia katakan sholawat nariyah itu sumber daripada kesirikan. Kenapa? Karena kita minta keselamatan dari Nabi. Karena kita minta kesuksesan dari Nabi. Karena kita minta hajat kita digabulkan dari Nabi. Jadi seakan-akan yang menggabulkan semuanya itu adalah Nabi. Allah, goblok, dongok. Karena kalau ada kiai dia ngomong begitu di kantor kita. Pahamin dulu. Masa kita minta sama Nabi? Berkat sholawat kan kita meyakini manusia paling dekat adalah Nabi. Benar tak? Manusia paling dicintai Allah siapa? Nabi. Manusia paling mulia siapa? Nabi. Manusia paling agung siapa? Nabi. Nah kita kan Masya Allah, kita ini kotor. Benar tak? Kita ini manusia hina. Benar tak? Banyak dosa. Nah kita baca sholawat mintanya sama Allah tapi lewat pintunya Nabi. Paham tak? Jadi sholawat nariyah tetap mintanya sama Allah. Ibu teh berdoa mudah-mudahan hajat saya dikabulkan, bukan minta sama Nabi, mintanya sama Allah lewat pintunya Nabi. Itu namanya perantara. Habib, kenapa sama Allah dia pakai perantara segala? Habib, kenapa nggak langsung aja? Ya kalau langsung nggak langsung. Repot amat itu. Memang saya marah kalau ada orang mau langsung minta sama Allah, boleh, nggak masalah. Ya, tapi jangan dilarang orang yang pakai perantara boleh. Benar tak? Orang mau pakai perantara boleh. Orang mau langsung sama Allah Ta'ala gayanya sok suci, sok bersih, sok hebat, mau ngadep sama Allah Ta'ala enggak. Mudah-mudahan ngadep terus berangkat ke kuburan. Benar tak? Banyak ini ada indikasi nanti bukan sholawatnya yang mau dipukul, bukan. Mereka ingin memukul bahwa tradisi sholawatnya tak ada. Supaya mau ibu-ibu bapak-bapak entong banyak baca sholawat. Nah itu tujuannya. Cuma dia mau masuk dari beberapa pintu nih usaha nih. Kan sholawatnya banyak. Kita baca sholawat 40 sholawat di sini kan. Kita baca 40 sholawat. Ada sholawat karya Imam Syafi'i, ada sholawat karya Imam Nawawi, ada sholawat karya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada sholawat daripada Abdul Hasan Asy'adili. Nah kalau sholawat ini dianggap syirik, ya berarti Syekh Abdul Qadir Jailani Abdul Hasan Asy'adili Imam Syafi'i Imam Nawawi nah ente berlaku Masya Allah, gampang amat Imam Syafi'i ini kafir-kafir kata kurang ajar yang begitu, benar tak Pak? Ini kurang ajar. Dia nggak sadar bahwa ucapannya dia itu telah mensyirikkan para ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i disyirikkan, Imam Nawawi disyirikkan. Siapa Imam Syafi'i dibanding ente yang najis? Benar tak? Oh, banding-bandingkan kita sama Imam Syafi'i yang ibadahnya luar biasa, Syekh Abdul Qadir Jailani yang ibadahnya luar biasa. Nah ente salah. Lahir di KBB, riwon. Benar enggak? Nah coba-coba mereka mau begitu ngegeser, ya, supaya apa? Supaya kita nggak suka untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hanya pesan Habib. Kalau cari guru yang benar, paham ke? Ngaji bagus, tapi cari guru yang benar. Bu, sama guru teh jangan tong kebanyakan
blessing. Dan ya, nah, duduk kayak rapi ya. Yuk disambut. Dan dijalankan. Kau didengarkan wae teh ceramah kiai para ulama, kau didengarkan wae, jalankan, paham gak? Nasihatnya diterima, begitu sampai rumah, ayo dalam bareng-bareng dijalankan supaya kita nanti bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, para ulama. Amin Allahumma. Dan minta kepada Murabbi Ruh, guru kita semuanya, Al-Mukarram Al-Muhtaram, Ustaz Hadiri, pada tafadhal masykur.